Halo Sobat Kompetitor, hari ini Ninda bakal nge-review satu mobil yang udah ada di sebelah Ninda nih. Udah ada Subaru All New Forester 2022 as Eyesight. Dan hari ini Ninda nggak akan sendirian karena Ninda bakal berdua barengan sama Mas Doni. Halo Mas. Halo. Nah kebetulan Mas Doni ini kemarin tuh udah sempet datang ke pre-launchingnya di Plaza Subaru dari versi yang sebelumnya ya Mas ya. Dan hari ini kita bakal langsung cobain test drive juga. Dan bakal kita cobain off-road ya? Iya. Kemarin kan kita udah ngebahas sedikit soal eksterior, interior, sama fitur-fiturnya sedikit. Oke. Nah, sekarang kita akan coba langsung gimana impresi berkendaranya di jalan aspal dan juga sedikit off-road. Oke deh. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sebelum Ninda cobain sensasi berkendara di jalan aspal dan off-road dengan All New Subaru Forester 2.0 IS Eyesight, Ninda bakal review sedikit nih dari tampilan detail eksterior mobil ini bersama Mas Doni, jurnalis otomotif Kompas.com. Dan berikut detail spesifikasi mobil All New Subaru Forester 2.0 IS Eyesight 2022. Oke, sekarang Ninda bakal nge-review dari si eksteriornya sendiri. Dan kalau menurut Ninda nih ya, kalau misalnya dari look nih Mas ya, dari luar ini kan kayak udah cocok banget buat off-road. Dan kelihatannya udah gagah, udah sporty, udah laki banget nih ya. Tapi yang paling mencolok adalah yang Ninda lihat nih ya, adalah di bagian si lampunya sendiri. Karena ini bagian lampu depan tapi C-shape gitu. Terus ada informasi apa lagi sih soal si lampunya ini? Lampunya ini terang banget karena dia kan udah LED dan juga LED proyektor juga. Oke. Nah, selain LED proyektor, dia juga responsif sama steeringnya. Jadi kalau misalkan setirnya belok ke kiri, nah ini proyektornya ikut belok ke kiri juga. Oke. Begitupun sebaliknya. Terus juga atas bawah juga. Jadi kalau misalkan mobilnya nanjak, dia akan turun lampu depannya gitu. Jadi benar-benar adjustable banget sih. Dan itu otomatis. Otomatis. Oke. Berarti itu menarik banget ya. Terus udah kayak gitu, kalau misalnya dari si grill, dari trim atau dari fog lampnya ada perubahan sendiri nggak? Nggak ada, tapi dia masih kental dengan DNA Subaru juga. Oke. Terus juga tambah keren sih tapi dengan adanya aksen piano black. Nah, tapi ini yang unik juga di bagian grillnya ini sebenarnya kebagi dua nih. Oke. Jadi kalau misalkan di mobil-mobil lain kap depannya diangkatnya dari sini, nah ini ngikutnya dari sini. Jadi bagian atas ini dia ngikut sama kap gitu. Oke. Oh ini unik juga sih, cukup jadi unik. kalau dibuka ini ntar. Kalau mobil-mobil lain kan biasanya dia cuma kap atasnya doang. Nah ini dia ngikut sebagian nih grillnya. Si grillnya. Pantesan ini kayak kepotong bagi dua gitu ya. Berarti ini kalau diangkat, keangkat juga ini ya. Oke. Nah ini di bawah juga ada fog lamp juga. Oke. Pas banget emang buat off-road. Oke. Nah kalau yang kemarin kan ini si grill bawahnya tuh warna putih gitu ya. Kali ini kan warna silver. Tapi ada bedanya nggak kayak gimana gitu? Nah ini skid plate-nya ini juga salah satu yang keren dari Subaru Forester sih. Oke. Dia tuh di bagian bawahnya tuh nggak cuman ngelindungin bagian depan aja, tapi sampai ke tengah, ke bagian sampai bawah, sampai belakang ini berarti sana. Nyambung ke bawah, ke bagian tengah. Dia udah ada flat panelnya, jadi ngelindungin bagian bawah ini yang vital-vital dari kayak benturan dengan mungkin permukaan jalan yang nggak rata atau mungkin dari kerikil-kerikil yang mental-mental ke bawah. Gitu. Selain itu kan juga bisa nambah kekedapan kabin juga kalau bagian bawahnya itu ketutup. Makanya itu klaimnya si Subaru ini tuh emang cocok banget kayak buat off-road gitu ya. Jadi kalau misalnya kita jalan nih banyak batu-batu, banyak lumpur kayak gitu, jadi kayak nggak akan nempel di bawahnya ya, karena ketutup. Oke deh, kalau kayak gitu nanti sekarang kita bakal move ke samping, kita bakal lihat lagi eksterior di bagian sampingnya bakal kayak gimana. Nah, sekarang kita move ke bagian sampingnya nih, yang paling menarik dari si mobil ini sendiri tuh ada apa nih Mas namanya? Itu roof rail, jadi bisa buat naruh roof box juga di atas. Ini kan kalau misalkan perjalanan jauh atau adventure juga gitu. Oke. Jadi kalau misalnya di film-film tuh kayak naruh-naruh barang tuh biasanya di sini ya, di atasnya ya. Terus kalau misalnya untuk yang di sini nih, di bagian spionnya,
Ini kan ada kamera ya. Berarti ini bakal connect seperti biasa ke head unitnya. Iya. Nah, di kameranya yang ada di spion kiri ini juga berbeda. Kalau misalkan di kompetitor lain tuh dia ngasih pandangannya tuh ke kiri belakang. Nah, tapi kalau untuk di all new Subaru Forester, dia ngasih lihatnya ke bagian kiri depan. Nah, ini berguna banget kalau misalkan lagi mau parkir kan, mepet-mepet kiri. Jadi kalian kalau misalkan yang di sebelah kanan kan tinggal buka kaca aja kan. Nah, kalau misalkan sebelah kiri tinggal lihat dari kamera ini aja gitu. Oke. Nah, kalau misalnya untuk panjangnya sendiri ini segimana sih? Emang kelihatannya compact banget sih, tapi sebenarnya kalau misalnya disandingin sama apa ya, panjang juga itu kayak Toyota Innova deh, itu kan kelihatannya panjang banget. Nah ini 11-12 deh, cuman masih lebih sedikit lebih pendek ini Subaru Forester. Tapi kurang lebih panjangnya hampir sama dengan Toyota Innova. Tapi kalau misalnya untuk si bannya sendiri nih Mas nih, ini ukurannya berapa sih? Nah untuk yang khusus yang di SI side, dia pakai ring 18. Nah, tapi untuk yang di varian yang paling bawah, dia pakai ring 17. Tapi emang lebih keren pakai ring 18, jadi lebih apa ya, kesannya lebih keker kaki-kakinya. Tapi ban belakang sama ban depan ukurannya sama? Sama. Oke deh, kalau gitu sekarang kita move ke belakang kali ya Mas ya? Oke, sekarang kita move ke belakang dan menurut Nindap yang paling menarik nih di paling belakangnya tuh dari si spoilernya ya Mas ya? Iya. Nah, ini spoilernya udah integrated spoiler, jadi nyatu sama dengan pintu belakangnya. Karena biasanya kalau misalnya kita lihat dari mobil-mobil tuh rata-rata spoilernya tuh kayak cuman bagian atas doang, kayak nggak nyambung ke sini ya Mas ya? Ya, terus juga udah ada high mounted stop lamp, jadi ini ada lampu belakangnya juga. Nah, terus di bagian atas nih makin modern juga karena antenanya udah model shark fin. Dan sekarang kita move ke lampunya nih, karena lampunya itu adalah C-shape juga sama kayak si lampu bagian depannya ya. Nah, lampunya juga modelnya mirip-mirip dengan lampu depan, C-shape juga, tapi dia kayaknya masih pakai bohlam deh. Cuman untuk fog lampnya, nah ini dia baru nih udah pakai LED. Nah ini penting juga nih buat fog lamp belakang, karena kalau misalnya hujan deras kan, biasanya orang-orang sini kan nyalain hazard. Nah sebenarnya tuh harusnya nyalain fog lamp. Deh kalau kayak gitu. Berarti kita ini udah ngebahas bagian eksteriornya, bagian depan, bagian samping, dan bagian belakang. Dan ini sekarang makin kepo ya, kita makin kepo. Nanti abis ini kita bakal langsung test drive aja jalanan di aspal dan off-road juga. Kalau gitu ikutin terus videonya. Sekarang Ninda barengan sama Mas Doni sekarang yang udah nyetirin Ninda di dalam di dalam Subaru Forester all new Forester. Dan sekarang kita lagi jalan-jalan di daerah BSD. Gimana nih Mas dari visibilitasnya sebagai yang nyetir ya? Karena kalau misalnya menurut Ninda yang duduk sekarang di passenger seat, kalau passenger seat sih ya nyaman-nyaman aja ya, kayak kelihatan aja gitu, semuanya kayak kelihatan luas. Sempit gitu. Gak tapi menurut Ninda? Kalau menurut Ninda sih nggak sempit, cuman karena ini kan tadi sempat Ninda review juga kan, ini dari eksteriornya kelihatan dari luarnya itu sebenarnya mobilnya tuh cukup besar kalau menurut Ninda dari luar, cuman pas di dalam kayak compact juga gitu loh, tapi nggak untuk Ninda yang tingginya 170 nggak sempit sih. Menurut Mas gimana? Kalau menurut saya juga nyaman banget ya. Buat saya yang posturnya 157 cm, visibilitasnya ke depan itu masih oke. Tuh ngeliat ke kap mesin masih kelihatan lah. Jadi masih bisa tahu gitu posisi bagian depan ujungnya itu di mana. Ngira-ngiranya kayak gitu kan. Oke. Terus ngeliat ke kanan, ke kiri, spion juga. Semuanya masih jelas lah. Berarti ini spion kalau misalnya dari driver seat ini kelihatan ya semuanya. Enak banget. Tapi kalau misalnya dari Ninda sih ini, kalau dari driver seat ini kelihatannya nggak banyak, nggak begitu luas gitu lah. Kelihatan ke belakang. Kalau misalnya dari posisi berkendaranya nih nyaman nggak kayak duduk kayak gitu? Karena kalau misalnya Ninda duduk sendiri di sini, ya Ninda nyaman-nyaman aja. Apalagi kan ini udah elektrik semua kan, jadi kayak nge-adjust buat duduknya tuh kayak udah gampang. Tapi kalau misalnya Mas gimana nih? Enak banget ya, nyaman banget. Terus
buat nyari posisi berkendara yang pas banget atau istilahnya ergonomis nggak susah karena ini setirnya bisa diatur tinggi rendah atau jauh dekatnya atau istilahnya teleskopik ya. tilt dan teleskopik. Terus juga bangkunya juga bisa diatur, di-adjust sedemikian rupa lah, padahal udah. Terus juga ngaturnya juga elektrik juga kan. Iya. Jadi buat yang postur badannya tinggi atau rendah kayaknya nggak ada masalah sih sebenarnya. Gak ada masalah ya, betul. Terus dengar-dengar katanya ada memory seat juga ya? Jadi memory seatnya dia ada 2 memori. Nah, jadi kalau misalkan ini mobil buat pinjem-pinjeman sama keluarga gitu kan, biasanya kan ada settingannya ya. Biasanya kalau yang stereotipikal orang sekarang kan kalau misalkan mobil biasa dipegang suami atau bawa bapak terus dipakai istrinya terus bangkunya jadi maju ke depan banget gitu-gitulah. Iya betul. Nah ini kan udah ada memory seat jadi udah tinggal pencet aja. Nah di memory seat ini dia nggak cuma nge-save posisi duduk doang, tapi jadi dia juga nge-save posisi dari spion kanan kiri gitu. Jadi kalau misalkan kita nge-save di nomor 1 ini, ya itu save juga spionnya. Jadi begitu ntar, ya karena kan pasti orang yang ngubah posisi dulu pasti kan juga ngubah posisi spion kan. Jadi itu di save juga sama mobil ini. Keren juga sih. Berarti ini feature-featurenya tuh emang banyak yang baru juga ya dari si Subaru ini ya. Tapi kalau ngomongin feature berarti dari semua feature yang ada di depan Ninda nih sekarang, yang paling menarik apa sih Mas sebenarnya? Nah ini kan kita pakai yang tipe tertinggi nih. Dia S EyeSight kan tipenya. Nah EyeSight ini kan sistem radar gitu kan, dia driver apa ya istilahnya, assistant, ya driver assistant advance pokoknya itulah. Ya kalau misalnya di mobil lain mungkin ada yang namanya Honda Sensing atau Toyota Safety Sense atau betul. ada Hyundai Bluelink. Nah ini dia namanya EyeSight kalau di Subaru. Nah fitur-fiturnya keren banget. Jadi ada lane keeping assist, terus juga ada advanced cruise control, adaptive cruise control, terus juga ada pre-collision warningnya juga. Kebanyakan emang fiturnya sama mobil lain, tapi itu dia jadinya bikin mobil ini nggak kalah sama kompetitor juga kan jadinya. Ini yang paling eye catching yang Ninda liatin dari tadi, ini nih ada X mode di sini nih. Ya. Ini tuh apa sih sebenarnya? Nah ini kan karena ini kan mobil adventure ya, istilahnya ya. Terus mungkin yang bawa juga senang juga lewatin medan off-road atau segala macam. Nah fitur X mode ini untuk nyari istilahnya apa ya? Bisa dibilang traction control juga. Jadi kalau misalkan mobil ini bannya selip atau gimana atau kurang traksi, nah dia tinggal pilih salah satu dari itu aja tuh, snow dirt atau deep snow sama mud kan. Nah, jadi nanti dari komputernya dia ngebaca nih, kan dia all wheel drive, jadi dia ntar akan ngebaca ban mana aja nih yang butuh traksi tambahan. Gitu. Jadi nanti dari mode ini nanti akan disalurin tuh. Jadi berarti yang nge-startnya tuh si mode ini. Iya. Gitu. Terus kalau misalnya Ninda perhatiin nih ya, itu kayaknya layarnya banyak banget ya. Terus kayak ada ini apa sih namanya? Chassis ya? Ini dia sistem penggeraknya yang mobil drive tadi. Nah, jadi yang di layar tengah ini dia kan di panel instrumennya nih kombinasi nih analog sama digital. Nah, digitalnya ini dia ada ya informasi soal mobilnya juga, tapi lebih lengkap di yang tengah ini di atas dashboard. Karena biasanya di atas head unit ini tuh nggak ada lagi kan? Apa tuh itu tuh sebenarnya? Nah ini coba kita lihat ya. Infonya tadi ada lane angle-nya juga, terus ada water temperature, nah terus juga ada persen akselerasi tuh. Misalkan saya gas, nah itu dia ada tuh 15%. Terus ada itu tadi arah kompas. Nah ini konsumsi BBM-nya nih juga ada di sini. Nah, terus juga jarak dari bensin ini bisa nempuh berapa kilometer juga ada tuh. Berarti kayak konsumsi BBM bakal ke-track di situ. Berarti konsumsi BBM. Nah terus ini juga ada yang tadi EyeSight. Nah, ini juga jelasin juga fitur. Nah sementara yang di layar gede yang di tengah ini
adalah entertain seperti biasa. Oke. Kita lihat tuh ada bisa terima telepon, terus juga ada maps, navigasi. media, seperti biasa. Ada Apple CarPlay nggak? Ada. Dia ada dia bisa Apple CarPlay sama Android Auto. Oke. Iya, ini dia. Oke, sekarang kita mau cobain si mode dari Apple CarPlay-nya ya. Iya. Kita cobain kali ya. Kita puterin satu lagu, kira-kira. Jangan satu lagu kebanyakan. Oh iya, maksudnya kita cobain gitu, kita cobain. Iya. Si speakernya kayak gimana? Karena speaker tuh ada salah satu komponen yang paling penting kalau di mobil ya. Penting banget. Penting Itu banget. memanjakan telinga. Betul. Coba kita pilih lagunya. Wait, mana nih? Dan menurut saya sound sistemnya enak banget sih. Karena nggak bohong sih, dari yang dipakai juga kan di mobil ini kan dari Harman Kardon. Oh, oke. Jadi ya sesuai dengan reputasinya. Coba kita dengerin ya. Wih, ini bassnya kerasa sih langsung ya. Iya kan? Jadi kalau misalnya mau muterin musik, apalagi orang-orang yang Iya. udah langsung kok pengen connect gitu kan Spotify atau pengen dengerin radio, ini bakal makin enjoy lagi ya di dalam mobil ya. Dan buat dari si pengemudi juga semua bisa diatur di setir kan, jadi Oke, gampang jadi nggak banget. ribet ya. Jadi nyetirnya juga iya. semakin safety karena kita nggak harus kayak Fokus, terus harus- juga ditambah lagi kan, nah yang dari Subaru ini dia beda juga nih sama produk kompetitor lain. Dia masih pakai tombol fisik. Oke. Jadi masih ada kayak kesan-kesan apa ya istilahnya, klasik, tapi menurut saya berguna sih, karena kan Berguna, betul. kalau misalkan nggak pakai tombol klasik kayak mesti ngeraba-ngeraba nih, Iya, mesti ngeliat betul. kesini kan. Kadang salah pencet juga, kan ribet kan ya. Nah kalau misalkan dari pakai tombol klasik, ya walaupun udah ada di setir sih ya, cuman kan kadang-kadang mesti suka kebiasaan juga. Iya, pengen- karena kebiasaan kita kan sama mobil jadi yang masih lain tetap gitu. bisa ngeliat ke depan, tapi tetap mencet-mencet di sini Iya, juga iya. nggak salah-salah gitu. Dan betul, yang betul. uniknya lagi, dia ngasih CD atau DVD player di sini nih. Oke. Di mobil-mobil sekarang jarang juga sih kayak. Jarang-jarang ya. Oh iya, ini buat DVD ya? Oh, kira hiasan doang. Terus nih Mas, kalau misalnya dari performa sama akselerasinya tuh kerasanya gimana nih? Buat- Performanya menurut saya ya, mesinnya cukup responsif karena dia kan all wheel drive. Jadi terus juga transmisi juga CVT, halus banget perpindahan giginya. Terus ditambah lagi dia juga ada mode berkendara juga nih, ada intelligent tuh sama kayak eco mode lah kalau di mobil lain. Terus juga S nih ya sama kayak sport mode. Oke. Jadi buat respon mesinnya sih oke banget, akselerasinya responsif. Ya nggak mengecewakan lah buat ukuran mesin boxernya ini. Oke. Terus juga untuk konsumsi BBM-nya kemarin udah sempat ngetes juga di dalam kota itu. Dalam kota sama luar kota berarti udah cobain kan ya? Oke. Dia itu 8,6 liter per 100 km. Oke. Itu yang di dalam kota. Nah, terus sementara yang kemarin coba di luar kota, dia sampai tembus 6,6 liter per 100 km. Berarti hitungannya Lumayan irit, cukup irit juga sih buat hemat ya. mobil kayak gini. Karena orang-orang pasti mikirnya kayak Subaru nih. Pasti ngabisin bensinnya banyak atau kayak gimana, pikirannya kayak irit. gitu, tapi ternyata irit ya. Berarti kayaknya bakal lebih seru lagi nih kalau misalnya kita cobain off-road beneran. Boleh. Iya nggak sih? Ntar kita coba. Jadi biar kita tahu nih, ini si X mode ini tuh kegunaannya bakal kayak gimana. Walaupun tadi udah cukup dijelasin, cuman kalau misalnya nggak dicobain kan kita nggak ngerasain ya. Oke. Karena Ntar kita mumpung coba. nih ada mobilnya. Jadi kita cobain aja kali ya, habis ini kita bakalan off-road. Oke, sahabat Kompas Otomotif, sekarang Ninda barengan sama Mas Doni udah ada di jalanan tanah nih, udah ada di off-road. Karena tadi kita udah nyobain kan yang di jalanan aspal kayak gimana, sensasi berkendaranya juga kayak gimana. Terus sebagai
orang yang ada di passenger seat Ninda kayak gimana rasanya. Karena kita kepo, sekarang kita bakal cobain jalanan di off-road. Karena ada mode yang tadi ya, yang pengen banget Ninda cobain nih. Ada snow dirt, terus ada Deep snow mud. oh deep snow mud, sama ini apa Ini nih? normal biasa. Oh biasa. Ini tuh 3 komponen dari si X mode-nya sendiri yang ada di spesial dari si Subaru All New Forester ini ya? Ya, khususnya di EyeSight ya. Oh, untuk Varian EyeSight. EyeSight. Oke. Nah, di varian yang L itu yang paling rendah itu nggak ada itu. Oh, Dia cuma ada oke. eh, Di varian yang S ini. Oke deh, kalau kayak gitu. Ini udah kita set belum, Mas? udah ini sekarang lagi di set di snow dirt. Oke, so. Nah, ini kita sekarang nyobainnya di Pegadangan. Mhm. Ini emang ada track off-road Oke. nggak ekstrim sih, cuman memang biasa dipakai buat ya latihan, terus juga buat main juga di sini. Nah, sekarang kita coba lagi kemampuan off-road kecil-kecilan dari si All New Forester ini. Oke. Tapi emang tapi emang si mobil ini tuh emang cocok buat dipakai off-road ya. Iya, sesuai lah sama karakternya. Ini kebetulan juga nih lagi habis hujan nih, Iya, jadi betul. tanahnya benar-benar becek banget. Pagi Banyak tiba-tiba kubangan. hujan ya. Iya ya, karena aku hidup di sini nggak terlalu gue gimana gitu kan. Tambah lagi juga ini ground clearance-nya cukup tinggi, Oh iya ya. jadi lumayan aman deh nih buat. Oh iya, sama kan tadi di bagian depan tuh yang di bawah si grillnya tuh yang bagian silvernya itu apa namanya, Mas? Ada apa istilahnya, skid plate. Itu kan ke dalam masuk lagi ya. Jadi kayak batu-batu sama si lumpur-lumpur yang di bawah tuh nggak kerasa ya. Nah nih dia Cover. udah mulai terasa kan licinnya nih. Ban belakang udah mulai ngebuang-buang. Iya, betul. Nah, ini dia gunanya pakai kita coba ke deep snow mud. Oke. Nah, ini dia nih. Jadi dia akan mencari traksi terbaik dari masing-masing bannya nih. Oke, ini langsung kerasa jadi kayak nggak begitu selicin tadi ya? Ya, pas banget ke bagian trek yang habis hujan. Padahal kita pakai ban aspal, tapi lumayan traksinya masih lumayan dapet sih. Masih lumayan ngedikit bannya. Padahal serem ya sebenarnya kalau misalnya nggak pakai ban buat yang khusus untuk off-road ya. Karena lumayan lumpurnya lumayan, bukan lumpur sih, apa sih, tanahnya lumayan dalam juga. Karena kan soalnya habis hujan nih. Jadi genangannya tuh cukup dalam juga ya ini ya. Terus belum lagi batu-batunya. Wah, deg-degan nih sahabat kompas.com. Adrenalin Ninda langsung terpacu saat berada di jalan off-road kayak gini. Terus kerennya di mobil ini tuh kelihatan tuh ada bank angle-nya. Jadi kelihatan kemiringannya berapa, kanan kiri sama depan belakangnya tuh kelihatan tuh. Oke. Itu kayak Tuh, mungkin kita miring mulai minus 1 derajat, 2 derajat. Itu kelihatan di situ. Mulai geser-geser bagian betul. unitannya. Ini pakai yang deep snow mud. Berarti kalau misalnya pakai yang normal itu kita pakai modenya untuk jalanan di. Kita coba ya. Oke. Ya bisa, ini ya masih dapat ya. Masih sih, tapi ini kerasa banget ya, kerasa licinnya, banget ya kan? kerasa banget licinnya. Langsung beda banget ya sama yang tadi. Berarti kalau misalnya yang normal emang dipakainya di jalan aspal yang biasa. Nah, ini ntar kita ketemu tanjakan, kita coba ya. Oke. Ini bisa nggak nih nanjak? Kita langsung pakai deep snow mud aja deh, karena kan lumayan licin nih treknya.
Mobil ini nih dari luar kelihatan panjang dan gak terlalu tinggi. Dan awalnya Ninda khawatir, tapi dengan all-wheel drive dan fitur Subaru X-Mode yang ada di mobil ini, terbukti nih Mas Doni sangat nyaman untuk melewati tanjakan dan medan off-road yang kita lalui. Oke Sobat Kompas Otomotif, tadi Ninda barengan sama Mas Doni udah sempat review dari sesi eksterior, interior, dan kita juga udah nyobain dari test drive-nya di jalanan aspal dan juga off-road. Tapi gimana nih Mas, menurut Mas Doni impresi dari Subaru ini juga? Tadi kan Mas Doni yang nyetir ya? Menurut saya sih kemampuannya luar biasa banget ya. Karena kan tadi Ninda rasain sendiri juga, kita ngelewatin medan yang cukup ekstrim karena sebelumnya habis diguyur hujan kan di area Pagedangan ini. Jadi banyak lumpur juga, terus juga licin. Tapi dengan adanya fitur X-Mode tadi itu kebantu banget sih buat ngedapetin traksi. Selain itu kan juga ini tenaga roda penggeraknya juga all-wheel drive. Jadi untuk lewatin medan-medan kayak tadi itu mumpuni banget sih. Dan menurut Mas Doni sendiri dengan harga hampir 700 juta ini gimana nih, worth it gak? Kita mesti bahas dulu nih. Kalau misalkan dari segi fitur dibandingkan dengan kompetitor kayaknya ya 11-12, cuman ini kayaknya kompetitor mungkin lebih unggul sedikit. Tapi untuk kemampuan off-road kayaknya All New Forester ini benar-benar recommended banget sih buat dipakai off-road kecil-kecilan atau lewatin medan yang lumayan ekstrim. Oke deh, kalau kayak gitu berarti ini emang salah satu mobil yang cocok buat dipakai off-road, jalan-jalan bareng sama keluarga, sama teman-teman juga ke daerah-daerah seperti ini. Terus kita juga bisa naruh barang yang banyak ya, karena space-nya lumayan banyak juga. Apalagi ada apa nih Mas tadi namanya? Roof rail. Ada roof railnya juga. Jadi nggak cuma cocok buat dipakai di perkotaan, tapi buat dipakai untuk keluar kota, untuk ke jalur-jalur yang tanah gitu, oke banget sih. Recommended banget All New Forester. Apalagi dengan look yang cukup gagah dan sporty juga ya. Oke deh, kalau kayak gitu itu dia review singkat dari kita dari All New Subaru 2020. Oke deh, itu dia review singkat kita dan test drive dari Subaru. Oke deh, itu dia review singkat dan test drive dari All New Subaru 2022 tipe Forester. Oke deh, itu dia review singkat dari All New Subaru Forester 2.0 EyeSight yang udah kita review. Jadi jangan lupa buat jadi Oke deh, itu dia review singkat dari Ninda barengan sama Mas Doni tentang All New Subaru Forester 2.0 EyeSight yang udah kita review. Jadi abis ini jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Dan ketemu lagi barengan sama kita berdua dan sama Ninda pastinya ya di video selanjutnya. Bye-bye!